شيخنا شيخنا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. فيا عباد الله أما بعد فيا عباد الله هذا موعد خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد. هذا يوم تجلى البواطن بتقوى الله وتحل الظواهر عن عمل ما لا يفيد. هذا يوم تجلى الحنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah hari syukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, nikmat hidayah. Walitukmilul izzata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hari raya ini adalah hari kita mensyukuri nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah. Di mana dengan nikmat hidayah ini berarti kita menjadi orang yang sangat-sangat beruntung. Kehidupan kita menjadi sangat-sangat indah karena kehidupan kita adalah kehidupan dalam rangka perjalanan menuju ridha Allah, perjalanan menuju surga Allah, perjalanan menuju kenikmatan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Tanpa hidayah maka kehidupan manusia akan sangat mengerikan. Kehidupan untuk menunggu siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan untuk menunggu malapetaka yang kekal abadi yang selama-lamanya. Maka kita bersyukur atas hidayah ini, sehingga hidayah ini ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna kenapa tadi malam kita takbiran semalam suntuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang maksud dari tanda takbiran ini adalah untuk mensyukuri hidayah. Dan juga maksudnya adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita ditolong oleh Allah untuk membuat amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan. Alangkah gembiranya seumpama saat ini kita sudah tahu pasti apakah Ramadan kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah gembiranya seumpama kita tahu pasti pada hari ini bahwa Lailatul Qadar kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah gembiranya seumpama pada hari ini kita tahu dengan pasti bahwa kita telah ditetapkan bebas dari api neraka. Alangkah gembiranya pada pagi hari ini seumpama kita bisa tahu dengan pasti bahwa Allah telah ridho kepada kita sebab Ramadan yang mulia ini.
Alangkah gembiranya seumpama kita tahu pasti bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi sempurnalah kegembiraan pada hari ini. Tetapi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belum tahu pasti, dan kita tidak akan mungkin bisa tahu pasti sebelum kita mati, tetapi kita berhusnudzon kepada Allah. Sebagaimana janji Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku ini menurut sangkaan hambaku kepada aku. Fadhunnu bi khaira. Maka sangkalah baik kepada aku. Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah telah ampuni dosa-dosa kita dalam Ramadan yang mulia ini. Kita bersangka baik. Kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kita dengan Ramadan yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sangkaan baik hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping Idul Fitri adalah merupakan syukuran atas nikmat hidayah dan nikmat amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini. Idul Fitri juga merupakan syukuran atas kemenangan umat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. 17 Ramadan maka terjadi pertempuran besar, yauma nabatisul batsatul kubra inna muntaqimun, yaitu pertempuran Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kemenangan Islam, kemenangan umat Islam yang gilang gemilang pada waktu itu, di mana malaikat-malaikat telah dikirim untuk membantu pasukan-pasukan Islam di Badar. Sehingga setelah terjadi pertempuran Badar ini, orang-orang di Madinah yang tadinya maju mundur untuk masuk Islam, mereka mantap bahwa memang Islam ini benar, Islam yang betul-betul agama Allah yang akan dibela oleh Allah SWT. Itu terjadi pada tahun 2 Hijrah. Dan pada waktu itulah Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk mengadakan hari raya Idul Fitri. Maka di dalam takbiran Idul Fitri itu kita diperintahkan dan diberi contoh untuk mengenang kemenangan Islam dan kemenangan umat Islam ini. Sadaqa wahda wa nasara abda wa azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Ini takbir ini adalah takbir untuk mengenang kemenangan Badar itu. Dengan kita syukuri kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam ini, maka kita berharap kemenangan-kemenangan akan datang lagi kepada umat Islam pada zaman ini, seperti kemenangan yang telah terjadi di Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang mulia telah berlalu dengan segala macam barokah dan rahmat yang telah Allah turunkan di dalamnya. Sekarang kita masuk dalam bulan Syawal. Apa yang akan kita buat dalam bulan Syawal? Bagi orang-orang yang beriman, betul-betul malu kalau hanya mengenal Allah dalam bulan Ramadan saja. Kita bukan berhajat kepada Allah dalam bulan Ramadan saja, tetapi senantiasa kita berhajat kepada Allah SWT setiap bulan, setiap waktu, setiap detik kita berhajat kepada Allah SWT. Maka janganlah habisnya bulan Ramadan ini menjadikan kita lemah, menjadikan kita loyo, istirahat dari amal-amal kebaikan. Tapi kita teruskan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita biasakan dalam bulan Ramadan, yaitu diantaranya memakmurkan masjid-masjid kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam satu hadis bahwa barang siapa yang berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat fardu, maka berjamaah, maka dia dihitung seperti ibadah haji. Dan barang siapa yang pergi untuk sholat duha, maka dia dihitung seperti orang yang ibadah umroh.
Jadi kebaikan-kebaikan senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Tetapi kadang-kadang kita juga berpikir dan sedih, apakah akan datang Ramadan lagi dalam kehidupan kita ini? Apakah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir dalam kehidupan dunia kita ini? Alangkah beruntungnya seumpama kita mendapatkan Ramadan lagi dan Ramadan lagi dan Ramadan lagi. Tetapi kehidupan bukanlah milik kita. Kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menghendaki mencabut nyawa kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Oleh karena itulah Subhanahu wa taala, kita mesti mengambil langkah-langkah. Kalaupun Ramadan yang akan datang ini kita sudah mati, bagaimana masih dapat pahalanya Ramadan lagi? Bagaimana caranya? Di antaranya caranya yang terpenting adalah dengan kita menghidupkan usaha Nabi, usaha dakwah mereka. Dengan kita usaha dakwah yang istiqomah dan terus menerus mereka, maka amalan-amalan kita akan diteruskan oleh orang-orang yang setelah kita, sehingga walaupun kita mati sudah tidak ada Ramadan lagi, tetapi kita tetap dapat pahala-pahala Ramadan dengan sebab dakwah itu. Kemudian yang kedua, Subhanahu wa taala, kita didik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Kita arahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk berpegang kepada agama, sehingga anak-anak kita menjadi simpanan-simpanan kita. Cucu-cucu kita jadi simpanan-simpanan kita. Buyut-buyut kita jadi simpanan-simpanan kita. Sehingga kita akan bergembira kelak nanti di akhirat, karena amalan-amalan kita diteruskan oleh anak cucu kita dan keturunan kita sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alangkah ruginya kalau kita sudah bersusah payah, berletih-letih untuk kepentingan anak-anak kita, kemudian anak-anak kita malah mengirim bara api di kubur kita. Tetapi alangkah gembiranya kalaupun kita bersusah payah untuk anak kita, kemudian anak kita mengirim pahala, mengirim bunga, mengirim cahaya ke kubur kita sampai hari kiamat. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, maka setelah Ramadan ini kita tata kembali waktu-waktu kita, kita tata masjid-masjid kita, sehingga suasana dakwah dikuatkan kembali, sehingga kita akhirnya mendapatkan Ramadan sampai hari kiamat, mendapatkan pahala-pahala sampai hari kiamat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Idul Fitri, di mana diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa doa-doa pada hari Idul Fitri ini adalah termasuk doa-doa yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena doa pada Idul Fitri ini adalah doa-doa orang yang habis mujahadah dengan bersusah payah Ramadan, tahajud, tarawih dan sebagainya. Maka selesai mujahadah ini, doa-doa sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dalam hari yang suci, dalam hari syukur ini, dalam hari yang mulia ini, kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, dan berdoa untuk umat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, kemudahan dunia dan kemudahan akhirat, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi as-salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.